Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, mari kita mulai ngaji kembali Al-Munqidh minadh dhalal di halaman 56 ya. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Ghazali dan juga kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para orang-orang tua kita. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-qawlu fi asnafit talibina. Ay hadza al-qawlu fi asnafit talibina. Ini adalah pembahasan fi asnafit talibina mengenai jenis-jenis orang-orang yang mencari kebenaran ya. Golongan-golongan orang-orang yang mencari kebenaran. Karena tema pokok dari Al-Munqidh minadh dhalal adalah pencarian kebenaran, pencarian jalan yang menuju kepada keyakinan ya, sebagai fondasi utama dalam bertasawuf tapi juga dalam berilmu ya. Inilah jalan yang sedang digeluti oleh Al-Ghazali. Walamma kafa, dan ketika sudah mencukupi ni kepadaku Allah Ta'ala ma'unata hadzal maradhi, biaya atau harga dari penyakit ini, penyakit krisis spiritual dan intelektual yang dihadapi oleh Al-Ghazali. Setelah Allah memberikan saya kesembuhan, itu maksudnya kafani Allahu ma'unata hadzal marad bifadlihi, dengan kanugrahannya Allah, wa sa'ati judihi, dan keluasan kemurahan Allah. In hasarat, setelah saya disembuhkan dari penyakit keraguan-raguan yang sangat akut ya, skeptisisme yang sangat-sangat melumpuhkan Al-Ghazali selama 2 bulan ya. Setelah disembuhkan oleh Allah, kemudian Al-Ghazali melakukan semacam rekapitulasi, melihat kembali ke belakang itu. Nah, direkapitulasi, diangen-angen kembali, direfleksikan itu. Nah, setelah keadaan mulai tenang, Al-Ghazali sudah mulai sembuh dari keraguan-raguannya, didelok-delok, dilihat-lihat. Oh, ternyata orang yang mencari kebenaran itu kalau diringkas kira-kira ini tiba-tibanya. Nah, ini inhasarat ya, inhasarat terbatasi atau ya, terbatasi asnafut talibina, jenis-jenis orang yang mencari kebenaran, indi menurut aku fi arba'i firaqin, di dalam 4 golongan. Ada 4 golongan orang yang mencari kebenaran, jalan untuk menuju kepada Allah ya, dengan metode yang berbeda-beda. Yang pertama, al-mutakallimuna, orang-orang mutakallimun, orang-orang ahli kalam, ahli teologi Islam klasik ya. Al-mutakallimuna adalah orang-orang ahli kalam. Wahum, dan orang-orang mutakallimun ini yadda'una, mereka mengklaim, mengaku, annahum, sesungguhnya mutakallimun ahlur ra'yi adalah orang-orang yang golongan orang-orang yang mengikuti ra'yu, pendapat, penalaran maksudnya, wan nazari, dan
rasionalitas dan penalaran. Ciri-ciri khas orang ahli kalam adalah ya mereka mencoba untuk membuktikan adanya Allah, menggambarkan sifat-sifat Allah menggunakan metode rasional, menggunakan akal, ya, penalaran. Ahlur ra'yi wan nazar. Semua ahli kalam itu metodenya adalah ra'yi. Ya mungkin kecuali ya semua, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah, baik Qadariyah dan yang lain-lain ya. Itu metode yang dipakai adalah metode rasional. Jadi membuktikan Allah juga dengan membuktikan adanya Allah dengan metode rasional, dengan akal ya. Bukan semata-mata dengan wahyu dan hadis ya, dengan Quran dan hadis, tapi dengan akal. Itulah ciri-ciri khas orang mutakallimun. Mereka ini adalah orang-orang ahlur ra'yi wan nazar. Wal batiniyatu, dan orang-orang batiniyah, orang-orang kebatinan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Syiah Ismailiyah ya. Wahum, dan orang-orang batiniyah ini yaz'umuna, menyangka, mengklaim orang-orang batiniyah ini annahum, sesungguhnya mereka ashabut ta'alimi adalah orang-orang yang memiliki ta'lim, pengajaran yang berasal dari imam yang maksum. Itu ta'lim di sini maksudnya ya. Karena mereka mengikuti 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 madhab Syiah. Dalam Syiah itu kan ada kepercayaan, ada doktrin, ada akidah mengenai al-imamul ma'sum, imam yang dijaga dari kesalahan seperti kanjeng Nabi, seperti para nabi-nabi, yaitu imam ma'sum yang merupakan keturunan kanjeng Nabi ya. Ada 12 imam kalau di dalam Syiah Syiah Itsna Asyariyah ya, Itsna Asyariyah, yaitu Syiah yang sekarang berkembang di Iran, atau mengikuti 7 imam kalau mengikuti Syiah Ismailiyah ya. Jadi mereka menganggap bahwa kebenaran itu sumbernya kalau tidak dari Quran, ya dari kanjeng Nabi atau dari Al-Imamul Ma'sum. Ya. Dan kebenaran yang diterima dari imam yang maksum ini itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Sama dengan kemutlakan kebenaran yang didasarkan kepada kemarin itu hissiyat, akliyat, ya, awaliyat itu. Wal makhsusuna, dan orang-orang yang diberikan kekhususan ya, bil iktibasi, untuk mengambil ajaran minal imami, dari imam al-maksumi yang dijaga dari dosa ya, imam maksum. Itu yang kedua, orang batiniyah. Jadi kalau mutakallimun itu metode mencari kebenarannya menggunakan akal dan penalaran, al-batiniyah mencari kebenaran lewat seorang imam al-maksum ya, imam maksum. Wal falasifatu, dan para ahli filsafat ya, ini yang golongan ketiga ya. Wahum, dan para falasifah ini yaz'umuna, mereka menyangka annahu, sesungguhnya falasifah ahlul mantiki wal burhani adalah orang-orang yang mempunyai mantik ya, mempunyai logika. Mereka lah yang menggunakan metode mantik. Yang dimaksud dengan mantik di sini ya mantik yang berasal dari Aristoteles ya, mantiku Aristoteles ya, manteknya Aristoteles yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu melalui kitab-kitab seperti As-Sulamul Munawwarah atau Risalah Syamsiyah atau Isa Huji ya, dan seterusnya. Itulah kitab-kitab mantik yang diajarkan di pondok pesantren. Itu menarik loh ya. Pondok pesantren NU yang sekarang ada ini di seluruh Jawa itu ya meskipun tidak semua, tapi banyak yang masih mengajarkan ilmu mantik. Ilmu mantik ini sebetulnya ilmu yang datang dari Yunani. Yang menemukan ilmu ini, menulis pertama adalah Aristoteles. Ya. Makanya disebut dengan logika Aristotelian, ya. Al-mantikul Aristotelesi. Ya. Jadi menarik. Jadi ada ilmu yang diajarkan di pondok, sumbernya dari Yunani. Ilmu logika itu. Karena kenapa kok? Padahal menarik ya, pondok itu sebetulnya
tidak semua ulama itu menyukai mantik. Banyak ulama, tidak banyak sih, ada beberapa yang mengharamkan, seperti Imam Ibnu Salah, An-Nawawi. Ya. Ada ulama yang tidak mengharamkan tapi nggak suka, yaitu Imam Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain itu pernah mau belajar mantik tapi nggak merasa nggak cocok, ya. Akhirnya ditinggalkan itu. Dan beliau nggak pernah lagi mau menyentuh-nyentuh lagi memantik itu. Tapi karena pondok pesantren NU itu kiblat utamanya salah satunya adalah Imam Ghazali, dan Imam Ghazali adalah pengagum mantik yang luar biasa, sampai kekaguman Al-Ghazali pada mantik itu sampai beliau mengatakan kalau ada orang kok nggak menguasai mantik, maka penalarannya nggak bisa dipercaya, ilmunya nggak bisa diandalkan. Itu dikatakan beliau di dalam kitab Mi'yarul Ilm, ya. Itu kitab Al-Ghazali menulis mantik banyak, ada Mi'yarul Ilm, ada Al-Qistasul Mustaqim, juga sebagian bab mengenai mantik ditulis juga dalam kitab tentang usul fikih, yaitu Al-Mustasfa yang terkenal itu. Jadi ini menarik sekali bahwa di pondok itu ada ilmu yang sumbernya bukan dari Timur Tengah, tapi dari Yunani. Ya. Nah, ini para falasifah ini, ahlul mantiki, mereka ini adalah ahli mantik, orang-orang yang memiliki mantik, wal burhani, dan burhan. Ya. Burhan di sini artinya adalah jalan membuktikan kebenaran secara meyakinkan, itu namanya burhan. Burhan itu adalah adalah prosedur pembuktian kebenaran melalui kias, tetapi yang qodiyahnya semua itu qodiyah yakiniyah, ya. Sehingga kesimpulannya itu meyakinkan sekali. Itu namanya burhan. Jadi orang-orang filosof ini menganggap dirinya itu paling hebat karena mereka mempunyai metode untuk menemukan kebenaran dengan dasar-dasar argumentasi, dengan qodiyah, artinya qodiyah itu argumentasi, ya, yang meyakinkan itu. Itu yang ketiga. Wasufiyatu, dan para ahli tasawuf, para sufi, ya. Wasufiyatu, dan para ahli sufi, ya. As-sufiyah itu jamaknya kata sufiyun, sufiyatun, agak aneh, jamak yang agak aneh ini. Wahum, dan para sufiyah ini yad'una, mengaku, mengklaim annahu, sesungguhnya para sufiyah adalah khawasu hadratir rububiyati, orang-orang yang diberikan kekhususan, keistimewaan, bisa mendekat kepada kehadirat ketuhanan, ya, yang mendapatkan ilmu ilham langsung dari Allah itu, ya. Wa ahlul musyahadati, dan orang-orang yang memiliki musyahadah, kesaksian atau menyaksikan kebenaran langsung melalui mata hati. Wal mukasyafati, dan ketersingkapan, ya, orang yang sudah disingkapkan hijabnya sehingga bisa melihat kebenaran Allah, ya, bisa mendapatkan ilham dari Allah secara langsung. Jadi inilah empat golongan orang-orang yang mencari kebenaran, ya. Al-mutakallimun, al-batiniyah, al-falasifah, as-sufiyah. Dan empat jalan kebenaran ini semua sudah pernah dicobai satu persatu oleh Imam Ghazali. Nah, sekarang Al-Ghazali mulai berdialog dengan dirinya sendiri, kayak ngomong dengan dirinya sendiri, ya. Monolog, ya. Fakultu, maka berkata aku fi nafsi, dalam diriku, ya. Al-haqqu la ya'du hadhil asnafal arba'ata. Al-haqqu, kebenaran, la ya'du, tidak akan melewati hadhil asnafal arba'ata, empat kelompok ini. Fahaulai, maka empat kelompok ini adalah mereka semua adalah as-salikuna, orang-orang yang menempuh subula talabil haqqi, jalan-jalan untuk mencari kebenaran, mencari Allah maksudnya. Fa in syadda, jika keluar, ya,
Jika nerecel, kalau bahasa pondoknya, nerecel artinya keluar karena tidak mengikuti pola yang umum, itu namanya syadz ya. Fa'in syadza, jika menjadi aneh, keluar al-haqqu, kebenaran, anhum, dari 4 kelompok ini. Kalau kebenaran itu kok dicapai, tidak mungkin dicapai oleh metodenya 4 kelompok ini, kebenaran itu di luar mereka semua, ya udah, kalau gitu falayabqa, maka tidak akan tersisa fi darkil haqqi, di dalam mengetahui kebenaran, matmaun, harapan. Ya sudah, nggak ada harapan lagi. Kalau kebenaran itu kan selama ini ya jalannya 4 itu. Kalau nggak jalannya para mutakallimun, ya batiniyah, ya falasifah, atau sufiyah. Kalau tidak ada pada mereka, terus siapa lagi yang bisa diharapkan untuk menunjukkan jalan kebenaran ya? Sebetulnya kurang satu, ya kurang satu sebetulnya. Dan ini di sini mungkin orang-orang yang tidak suka Al-Ghazali akan menunjuk poin ini sebagai salah satu alasan ya. Al-Ghazali tidak menyebut misalnya jalannya orang-orang para ulama salaf ya. Ulama salaf yang sama sekali tidak menggunakan ilmu kalam atau ilmu batiniyah, apalagi falsafah, apalagi sufiyah ya, mungkin sufiyah sebagian ya. Yaitu ya generasi pertama Islam lah, yang tidak mau, yang membenci kalam ya, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i ya. Itu kan para ulama-ulama Islam awal yang tidak terlalu suka dengan ilmu-ilmu yang bersifat rasional itu. Nah, ini juga jalan kebenaran juga ya, tapi di sini nggak disebut ya. Menarik, saya nggak tahu kenapa kok Imam Ghazali nggak menyebut itu. Mungkin karena beliau nggak mengalami itu. Imam Ghazali nggak menganggap jalan kebenaran yang ditempuh, ya kalau sekarang kira-kira bahasanya orang-orang Wahabi itu. Itu kan jalan kebenaran juga ya. Kalau dulu orang-orang Wahabi itu ya pengikut mazhab Hambali ya. Al-Ghazali nggak menyebut sama sekali, karena memang sejarahnya dulu itu ya. Mazhab Hambali dengan orang-orang Asy'ariyah itu, ulama-ulama Hambali dengan ulama-ulama Asy'ariyah itu memang nggak cocok. Ada permusuhan yang mendalam antara pengikut mazhab Hambali dan pengikut akidah Hambali ya, Hambaliyah ya, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu nggak cocok dengan orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh Al-Ghazali, yang diikuti oleh orang-orang NU sekarang, itu kan akidahnya Asy'ariyah ya. Dari dulu nggak cocok memang. Meskipun, nah ini yang penting harus diperhatikan itu. Imam Asy'ari, Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari, yaitu pendiri akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia sekarang ya, terutama oleh orang NU, itu dimakamkan di sampingnya Imam Ahmad ibn Hambal ya, di Baghdad. Dan Al-Asy'ari itu sebetulnya ya akidahnya sebetulnya akidahnya Imam Ahmad ibn Hambal, cuma metode yang dipakai itu metode kalam yang rasional ya. Nah, itu yang membuat kenapa para pengikut mazhab Hambali itu nggak suka dengan akidah Asy'ariyah, karena dianggap Imam Asy'ari ini klaimnya mengikuti akidahnya Ahmad ibn Hambal, tapi kok metodenya metode rasional seperti orang-orang Mu'tazilah itu kan. Itu yang bikin mereka jengkel. Makanya antara orang-orang Hambaliyah, antara Hanabilah ya, para pengikut mazhab Hambali dengan pengikut akidah Asy'ariyah itu dari dulu pertengkarannya sangat keras ya. Jadi kalau kebenaran itu tidak ada di antara satu dari 4 kelompok tadi itu, ya sudah nggak ada harapan lagi untuk mencari kebenaran ya.
Idlamat ma'a, karena tidak ada harapan firruju'i di dalam kembali ila taklidi kepada taklid ba'da mufaraqati, setelah meninggalkan taklid. Nggak mungkin saya balik lagi ke taklid seperti situasi yang dialami Al-Ghazali ketika masih muda sebelum sampai kepada tahap istihad ya. Jadi nggak mungkin. Jadi mau balik ke masa lampau sudah nggak bisa ya. Tapi mau meneruskan perjalanan yang sekarang ini dengan 4 kemungkinan itu, entah mengikuti mutakallimun, batiniyah, atau falasifah, atau sufiyah, juga tidak mungkin lagi. Terus gimana? Buntu dong. Jadi nggak mungkin. Jadi ya kebenaran pasti ada di antara salah satu dari 4 kelompok ini. Cuma siapa? Nah itu sedang dicari oleh Al-Ghazali sekarang ya. Nah kenapa kok nggak mungkin balik ke taklid masa lampau ya? Situasi ketika Al-Ghazali masih muda. Idh min syartil muqallidi, karena salah satu syaratnya orang yang taklid ya, alla ya'lama, adalah tidak tahu annahu, sesungguhnya muqallid ini ya, alla ya'lama, tidak tahu seorang muqallid, annahu, sesungguhnya seorang yang taklid ini, muqallidun, adalah seorang yang taklid. Syaratnya orang taklid adalah dia tidak tahu kalau dirinya taklid. Fa'idha alima, jika tahu ya seorang muqallid dzalika, keadaan taklidnya ini, maka ingkasarat, akan pecah zujajatu taklidihi, kaca taklidnya dia. Kalau orang taklid, ngerti kalau dia taklid, itu ketaklidannya pecah, dalam pengertian sudah nggak murni lagi. Bagaimana penjelasannya? Ini agak sedikit rumit, tapi kalau mau diterangkan dengan secara mudah begini ya. Orang yang tidak mengerti kalau dirinya itu sedang taklid ya, itu merasa bahwa dirinya itu sudah seperti memegang satu-satunya kebenaran. Jadi orang yang tidak ngerti kalau dirinya taklid, itu taunya ya apa yang dia ketahui, itulah satu-satunya ilmu, satu-satunya mazhab. Jadi orang yang nggak ngerti kalau dirinya taklid itu sejak kecil itu taunya ya belajar mazhab Syafi'i terus kan, nggak pernah tahu kalau di kiri kanan itu ada mazhab yang lain ya, taunya ya mazhab Syafi'i saja. Sejak kecil ya belajarnya hanya satu mazhab itu. Nah orang yang seperti ini itu namanya orang taklid yang belum tahu kalau dirinya taklid. Karena kalau begitu dia ngerti dirinya itu taklid, itu kan dia akan ngerti, oh saya ini mengikuti imam ini. Dan imam ini itu hanya salah satu dari antara imam-imam yang ada. Artinya apa? Ya akhirnya terus, oh ya jadi dia sudah sadar betul bahwa oh ternyata yang saya ikuti ini ya bukan satu-satunya mazhab, ada mazhab yang lain dan seterusnya. Jadi dia sudah mulai sadar bahwa dirinya itu hanya mengikuti salah satu jalan di dalam mazhab Islam di antara mazhab-mazhab yang lain. Itu maknanya bahwa orang yang taklid kok tahu kalau dirinya taklid, itu kalau pakai bahasa orang-orang yang agak akademis itu kenaifannya sudah hilang. Jadi dia sudah mulai sadar, sudah hilang itu kenaifannya. Kalau masih murni lugu gitu, itu adalah orang yang taklid tapi nggak ngerti kalau dia taklid ya. Seolah-olah ya udah, seolah-olah yang dia ketahui, seolah-olah dunia ini isinya adalah ya mazhab Syafi'i tok, nggak ada yang lain itu. Itulah orang yang taklid pada tingkat yang paling dasar itu ya. Orang yang taklid tapi tidak ngerti kalau dirinya taklid. Begitu tahu dirinya taklid, pecah itu kacanya itu. Kalau sudah pecah, wahwa, dan taklid yang sudah pecah ini adalah sya'bun, adalah celah ya. Sya'bun itu kayak tembok yang ada retakannya gitu, celahnya. Layur abu, yang tidak bisa ditembel ya.
Kalau sudah pecah taklid itu nggak mungkin ditempel lagi, karena nggak mungkin kembali ke masa sebelumnya. Sudah tahu dia, oh ternyata mazhab Syafi'i hanya salah satu saja, bukan satu-satunya. Dan ada mazhab yang lain dengan hujah yang lain, dalil yang lain. Jadi dia sudah nggak merasa satu-satunya yang ada di dunia ini ya mazhab Syafi'i saja. Dia sudah nggak merasa begitu. Dia sudah merasakan bahwa oh ternyata banyak mazhab itu ternyata, kira-kira gitu ya. Wasya'atun dan rambut yang apa itu mubal rambut yang tidak yang enggak rapi disisir, sya'atun itu rambut yang acak-acakan ya. Wasya'atun dan rambut yang acak-acakan, la yulammu yang tidak bisa diikat. Jadi kalau sudah taklid pecah itu seperti rambut yang nggak mungkin lagi diikat karena sudah acak-acakan dan susah disatukan lagi ya. Bitalfiki dengan cara dikumpulkan lagi, wa ta'lifi dan disusun kembali, nggak mungkin. Illa an yudhaba, kecuali dilelehkan, kalau besi dipanaskan kemudian meleleh itu dileburkan ya. Illa an yudhaba, kecuali dilebur taklid yang sudah pecah seperti itu binari dengan api. Jadi seolah-olah kalau sudah kaca pecah nggak mungkin yang ditempel, harus dilebur lagi, dipanasi, dibakar, kemudian dilebur lagi jadi satu. Nah, itu baru bisa balik lagi seperti semula itu. Wa yusta'nafa dan dimulai lahu bagi taklid ini son'atun, produk atau buatan atau sesuatu ukhra yang lain, mustajadatun yang baru. Artinya ya kamu bisa kembali ke masa lampau, tapi kalau kamu bisa melebur seperti kayak kaca yang pecah, kamu panasi, kamu bakar sehingga meleleh lagi, nyampur lagi. Tapi apa mungkin itu terjadi? Kan nggak mungkin. Karena itu sama dengan kamu ingin kembali ke masa lampau, kemudian disatukan kembali yang sudah retak itu, ya nggak mungkin. Artinya kalau sudah taklid itu disadari sebagai taklid, kamu nggak akan lagi bisa, itu sudah hilang taklid itu. Kamu nggak bisa lagi balik seperti awal. Dengan kata lain ya, Imam Ghazali nggak mungkin balik ke masa lampau. Karena itu fabtadartu, maka segera aku lisuluki hadhihi turuki, untuk mencobai jalan-jalan ini, jalannya mutakallimun, batiniyah, falasifah dan sufiyah. Dicobai satu persatu ya. Maksudnya bukan dicobai itu dialami ya dipelajari. Wastiqsa'ima, dan mempelajari dengan menyeluruh, dengan komprehensif semua argumen atau ajaran-ajaran inda hadhil firaqi yang ada pada kelompok-kelompok ini. Mubtadi'an, dengan mulai bi ilmil kalami, dengan ilmu kalam ya. Wa muthanniyan, dan kedua kalinya bitorikil falsafati, dengan jalan falsafah. Wa musallisan, dan ketiga kalinya bita'limatil batiniyati, dengan ajaran-ajaran para kelompok kebatinan, yaitu Syiah Ismailiyah ya. Wa murabbi'an, dan keempat kalinya bitoriqatis sufiyati, dengan mengikuti jalannya para ahli sufi. Inilah perjalanan Al-Ghazali ya. Jadi satu persatu dicobain itu, dimulai dari ilmu kalam, terus kemudian belajar teologi atau ajaran-ajarannya Syiah Ismailiyah, kemudian mempelajari juga falsafah, kemudian juga mempelajari jalannya para sufi-sufi ya. Ya memang Al-Ghazali ini unik ya, orang yang kalau sudah menceburkan diri ke satu hal itu nggak tanggung-tanggung, pokoknya dikejar sampai habis, sampai sejauh-jauhnya. Dan memang ada ya orang seperti ini wataknya itu, yang meskipun nggak semua orang bisa ya, tapi inilah Al-Ghazali ya.
Nah, sekarang kita bicara mengenai kalam. Bagaimana pengalaman Al-Ghazali belajar ilmu kalam, menyelami sampai sejauh-jauhnya, dan kemudian apa komentar beliau mengenai ilmu kalam. Jangan lupa lah ya, Imam Ghazali itu salah satu ulama penting di dalam akidah Asy'ariyah, dalam ilmu kalam yang disebut dengan akidah Asy'ariyah itu. Jadi beliau bukan sekedar hanya belajar, tapi juga mengarang kitab yang mengikuti mazhab Asy'ariyah seperti kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu semua kitab-kitab beliau yang mengenai akidah yang sekarang saya tulis di mojok.co itu ya. Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Nah, sekarang kita mulai membaca bagaimana kesan-kesan dan pengalaman Al-Ghazali ketika menerjuni ilmu kalam, ilmu teologi ya. Al-Qaulu keterangan di pembahasan fi bayani maksudi ilmil kalami, tentang keterangan atau menerangkan tujuan dari ilmu kalam. Kalam itu ilmu teologi, ilmu ketuhanan yang dalam tradisi Islam ya. Wahasili dan hasilnya ilmu kalam, produknya apa? Nah, sekarang kita baca. Thumma inni, kemudian aku Al-Ghazali maksudnya, ibtada'tu memulai aku bi ilmil kalami dengan ilmu kalam. Ilmu fikih tidak dihitung karena ilmu fikih itu ilmu amal ya, bukan ilmu yang merupakan jalan menuju kepada Allah, itu tidak ya. Fikih itu ilmu tentang teknik beribadah ya. Jadi di luar pembahasan sebetulnya. Meskipun Al-Ghazali tentu belajar pertama ya fikih. Belajar pertama ya fikih. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang menjadi jalan untuk mencari kebenaran atau menuju kepada kebenaran. Nah, fikih di sini nggak masuk di dalam perhitungan karena itu bukan wilayah fikih. Jadi yang dianggap sebagai metode mencari kebenaran itu ya salah satunya ilmu kalam ini. Ini yang pertama dipelajari oleh Al-Ghazali. Fahassaltu, maka thumma ini kemudian aku ibtada'tu memulai aku bi ilmil kalami dengan ilmu kalam. Fahassaltu, maka berhasil memperoleh aku hu kepada ilmu kalam. Wa allaqtu dan menulis ta'liq, menulis komentar ya. Aku Al-Ghazali hu kepada ilmu kalam. Jadi tidak sekedar hanya berhasil mempelajari ilmu kalam, mentahsil atau berhasil mempelajari, tapi bahkan beliau menulis tentang ilmu kalam ya. Wa tala'tu dan membaca aku, mempelajari aku kutubal muhaqqiqina, kitab-kitabnya para ahli tahqiq, orang yang mendalami betul sampai ke dalam-dalamnya, minhum di antara para mutakallimun, orang-orang ahli kalam. Wasannaftu dan mengarang aku fi di dalam ilmu kalam ma sesuatu atau kitab aratu yang menghendaki aku an usannifa untuk mengarang aku. Aku mengarang tentang ilmu kalam apapun yang aku kepingin karang, artinya banyak maksudnya. Fasadaftu, maka menjumpai aku hu terhadap ilmu kalam ilman sebagai ilmu wafian yang cukup memenuhi bimaksudi terhadap tujuannya ilmu kalam. Memang ilmu kalam itu memenuhi tujuan yang dituju. Kalau dilihat dari sudut tujuan ilmu kalam, ilmu ini mencapai tujuannya, goalnya kecapai. Tetapi ghairu wafin, tidak memenuhi bimaksudi dengan atau terhadap tujuanku. Tapi untuk aku sendiri, aku nggak puas. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi Imam Ghazali itu nggak puas dengan ilmu kalam. Ini jadi pertanyaan, apakah beliau juga tidak puas dengan rumusan-rumusan akidahnya kelompok Asy'ariyah ya? Boleh jadi karena kalau sampean jenengan baca kitab-kitab Al-Ghazali yang lain seperti Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah ya, itu di sana ada beberapa paragraf dalam kitab itu yang seolah-olah memberi kesan bahwa Al-Ghazali itu tidak menganggap
mazhab Asy'ari itu memadai, ya, mencukupi. Tetapi Al-Ghazali itu ngarang kitab tentang kalam, tentang akidah yang juga mengikuti mazhab Asy'ariyah. Terutama di dalam menerangkan sifat-sifatnya Allah itu. Itu beliau mengikuti mazhab Asy'ariyah seperti dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu. Itu semua yang ditulis di situ adalah akidah Asy'ariyah itu. Tetapi Al-Ghazali mengatakan bahwa metode para ahli kalam ini tidak memuaskan aku. Secara batin itu aku nggak terpenuhi, nggak merasa cocok, serk gitu. Nah, sekarang apa tujuan ilmu kalam itu? Wa innama maksudu, dan sesungguhnya tujuannya ilmu kalam adalah hifdzu aqidati ahli sunnati, adalah menjaga akidahnya ahli sunnah ala ahli sunnati, terhadap para pengikut ahli sunnah, ya, menjaga akidah ahli sunnah terhadap pengikutnya. Wa khirasatuha, artinya ya, wa khirasatuha, dan menjaga dan mengawal akidah ahli sunnah ini antashwisi ahli bid'ati, dari gangguan-gangguan para ahli bid'ah. Itu tujuan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu apologetika, ya. Ilmu apologetik, yaitu apologetika itu adalah ilmu untuk mempertahankan keyakinan saya, ya. Melawan atau menghadapi serangan-serangan pihak lain yang tidak cocok dengan saya, dengan akidah saya. Itu namanya ilmu apologetika. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu apologetika. Karena itu isinya ilmu kalam itu perdebatan. Karena apologetik itu kan sampean diserang orang lain terus bertahan menjawab balik. Makanya isinya perdebatan. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab ilmu kalam dalam tradisi Islam klasik itu isinya perdebatan tok. Bentuk keterangannya itu, jika mereka mengatakan begini, maka saya jawab begini. Kalau mereka mengatakan begitu, saya jawab begini. Jadi begitu, fa in qalu qulna, fa in qalu qulna, fa in qalu begitu. Jadi isinya itu perdebatan. Isinya adalah polemik gitu. Makanya banyak ulama dulu, ulama-ulama salaf itu nggak suka dengan ilmu kalam karena itu membuat orang debat terus gitu. Membuat orang jadi kepengen tweet war terus, kepengen tengkar itu. Bawaannya kalau belajar ilmu kalam itu memang tengkar tuh. Makanya pernah saya ceritakan kan dalam pembukaan ngaji Al-Munkir ini, salah satu ulama terbesar mazhab Asy'ariyah yang terakhir setelah Al-Ghazali, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang mengarang tafsir yang tebalnya luar biasa itu, kita tafsir Ar-Razi, ya. Itu dikenal sebagai orang yang dalam sebagian besar hidupnya itu isinya debat terus. Dan itu dicatat dalam buku perjalanan beliau, judulnya Al-Munadharah. Jadi isinya perdebatan memang. Debat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kayak pertandingan bola gitu loh, dari satu kampung ke kampung yang lain. Tapi ini pertandingan dalam bentuk perdebatan. Untuk menaklukkan hujah-hujahnya para lawan-lawan itu. Nah, Al-Ghazali nggak puas dengan itu ya. Kalau orang kebenaran yang diperoleh dengan jalan tengkar itu kan nggak neresep di hati kan. Jadi Al-Ghazali pada dasarnya itu nggak suka dengan kebenaran yang polemis seperti ini, tuh nggak suka beliau. Meskipun beliau sendiri ahli debat loh ya, jangan lupa. Al-Ghazali sendiri adalah ahli debat, tapi beliau nggak suka dengan debat itu. Nah, faqad alqa, maka telah melemparkan Allahu Allah, ya. Maksudnya memberikan Allahu Allah Subhanahu wa taala ila ibadi, kepada hamba-hambanya Allah, ala lisani rasuli, melalui lesannya lesannya utusan Allah, ya. Memberikan akidah, akidah ini al-haqu, adalah akidah yang benar. Alama fihi, alama mengikuti sesuatu, fihi yang di dalam sesuatu ini, salahu dinihim, terdapat kebaikan atau kemaslahatannya agamanya para hamba-hamba Allah tadi itu, wa dunyahum, dan
kehidupan duniawinya para hamba-hamba Allah. Kama nataqa, sebagaimana mengucapkan bimufarraqatihi, tentang beberapa detail-detailnya kebenaran ini ya, akidah kebenaran ini, Al-Qur'anu Qur'an wal akhbaru, dan hadis-hadis ya. Tsumma alqa, kemudian melemparkan asyaitonu, syaitan, fi wasawisil mubtadi'ati, di dalam keraguan-raguannya para orang-orang ahli bid'ah, dalam was-wasnya ahli bid'ah, umuran pendapat-pendapat mukhalifatan yang melawan lisunnati, kepada sunnah Kanjeng Nabi ya. Falahiju, maka lahiju itu artinya berbicara dengan berbusa-busa ya. Dari kata lahjatun artinya ngomong dengan sepenuh mulut itu loh ya. Maksudnya ya berdebat, falahiju, maka berdebat para mubtadi'ah ini biha, dengan pendapat-pendapatnya tadi itu umur, wakadu, dan hampir-hampir mereka ini yushawisuna, mengganggu para mubtadi'ah ini aqidatul haqqi, akidah kebenaran, ala ahliya, terhadap para pengikutnya akidah al-haqqi ini. Kemudian setelah munculnya para ahli bid'ah yang mengganggu akidah yang termuat di dalam Quran dan hadis ini, kemudian fa'ansha, maka memunculkan Allah Ta'ala ta'ifatal mutakallimina, kelompok para mutakallimin ya. Wa harraka, dan menggerakkan Allah dawa'iyahum, terhadap motivasinya para mutakallimin, linusrati sunnati, untuk menolong, membantu, membela sunnahnya Kanjeng Nabi, bikalamin, dengan argumentasi murattabin, yang logis, yang tersusun dengan rapi, maksudnya menggunakan mantek ya. Yakshifu, yang bisa mengungkap kalam murattab ini, antal bisa di ahlul bid'ah, dari atau terhadap ya, tipuan-tipuan atau sesat-sesat pikirnya para ahli bid'ah al-mukhdatsati, yang datang belakangan, ala khilafis sunnati, yang menyalahi sunnah al-ma'thurati, yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi. Faminhu, maka dari sinilah nasya'a, muncul ilmu kalami, ilmu kalam, teologi Islam ya, wa ahlu, dan para orang-orang ahli kalam ini. Falaqad qama, maka sungguh telah berdiri, telah berdiri, maksudnya maksudnya ya cekat-ceket atau bergegas ya. Ta'ifatun, sekelompok minhum, dari para mutakallimin itu, bima, untuk melakukan sesuatu, nadaba, yang memerintahkan hum, kepada ta'ifah ini, Allahu Ta'ala lahu, untuk membela sesuatu tadi itu. Fa ahsanu, maka telah berbuat baik ta'ifah tadi ini, adzabba, untuk membela anis sunnati, dari sunnahnya Kanjeng Nabi, wan nidhala, dan membela anil akidati, terhadap akidah al mutalaqati, yang diterima bil qabuli, secara aklamasi, secara diterima secara positif ya, dengan diterima minan nubuwati, dari kenabian, dari Kanjeng Nabi. Wat taghbiri, dan melemparkan debu, maksudnya membalas ya, fi wajhima, di muka sesuatu pendapat, uhditha, yang muncul belakangan, minal bid'ati, berupa bid'ah. Jadi intinya adalah kenapa ilmu kalam itu muncul. Ini Al-Ghazali menceritakan munculnya ilmu kalam ya. Jadi ilmu kalam itu muncul, ilmu teologi yang oleh Al-Ghazali dikatakan ilmu yang tidak memuaskan dirinya itu, meskipun dia mencapai tujuannya, yaitu tujuannya kan membela akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi semula itu kan pada zaman Kanjeng Nabi, pada zaman sahabat dan seterusnya, itu kan ya nggak ada ilmu kalam itu. Sama dengan pada zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat itu kan nggak ada ilmu yang disebut fikih, itu kan nggak ada.
ilmu disebut tafsir juga nggak ada, ilmu disebut tasawuf juga nggak ada, cuma benih-benihnya sudah ada. Nah pada zaman Kanjeng Nabi semua orang itu ya ngikuti akidah sesuai diajarkan di Quran dan di hadis apa adanya, nggak usah dikasih argumentasi yang dakik-dakik. Pokoknya kayak orang desa gitulah, orang kampung. Pokoknya ya iman percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul. Udah gitu aja, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada surga, neraka. Udah iman yang sifatnya naif ya, iman yang sederhana dan yang lugu dan tidak neko-neko, tidak iman ala anak-anak IAIN yang belajar teologi di Usuluddin, enggak begitu. Itulah iman yang pertama ya begitu. Tapi keadaan berubah ya, ketika muncul perdebatan-perdebatan teologis yang dipicu oleh munculnya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok yang ahli bid'ah ya. Mu'tazilah, Mujassimah, kelompok-kelompok yang membawa pendapat-pendapat yang tidak selaras dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini muncul dan mereka menggunakan argumentasi yang rasional, kadang-kadang malah menggunakan filsafat juga seperti yang dilakukan oleh para mutakallimun atau ahli-ahli teologi dari mazhab Mu'tazilah ya. Itu kan sebagian menggunakan filsafat diadopsi untuk mempertahankan akidah mereka, kemudian terpaksalah orang-orang ahli sunnah yang semula tidak mau menggunakan cara yang rasional ini terpaksa mengikuti cara itu untuk membela akidah mereka. Itulah asal usulnya kenapa muncul ilmu kalam ya. Nah cuma ada kelemahannya ilmu kalam seperti ini, walakinnahum, tetapi para mutakallimun ini i'tamadu, berpegangan, bersandar para mutakallimun ini fidzalika, di dalam membela sunnahnya Kanjeng Nabi, akidah Ahlussunnah tadi itu, ala muqaddimatin, bersandar kepada muqaddimat, kepada premis-premis ya. Premis itu artinya ya pernyataan ya, pernyataan yang nanti kalau disusun itu akan sampai kepada satu kesimpulan ya. Jadi kayak kemarin saya terangkan itu, premis itu kayak misalnya setiap hewan yang berakal, yang bisa menalar itu adalah manusia. Itu premis pertama. Aristoteles bisa menalar. Itu premis kedua. Kesimpulannya Aristoteles adalah manusia. Kalau contoh yang agak kontemporer gitu misalnya apa? Misalnya ya misalnya contoh yang sederhana adalah Indonesia apa itu apa misalnya Indonesia itu adalah bagian dari Asia Tenggara, itu premis pertama. Jawa Tengah itu berada di Indonesia, premis kedua. Kesimpulannya berarti kalau gitu Jawa Tengah terletak di Asia Tenggara, itu namanya kesimpulannya. Itu namanya muqaddimat ya. Jadi Indonesia itu bagian dari Asia Tenggara, Jawa Tengah ada di Indonesia, maka Jawa Tengah ada di Asia Tenggara. Jadi itu kayak kalau A adalah B dan B adalah C, maka A adalah C. Nah, itu namanya muqaddimat itu. Nah, para ahli ilmu kalam itu menyusun argumentasinya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan cara begitu itu. Tartibul muqaddimat. Ya. Menyusun premis-premis ya. Untuk sampai kepada kesimpulan akhir itu. Ala muqaddimatin, ke atas muqaddimat yusallimuna, yang menyetujui para mutakallimun ini kepada muqaddimat itu min khusumihim, dari musuh-musuh mereka. Ittarrahum, yang memaksa hum kepada ahli mutakallimun tadi itu ila taslimiyah, untuk menyetujui muqaddimat ini, imma taqlidu, ada kalanya taklid ya, terpaksa karena
terpaksa menerima muqaddimat yang berasal dari lawan-lawan ini karena taklid, mengikut saja, au ijma'ul ummati atau kesepakatan umat, au mujarradul qabuli atau semata-mata menerima minal Qur'ani dari Quran wal akhbari dan hadis-hadis ya. Wakana dan ada. Jadi orang mutakalim ini cara kerjanya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi itu menyusun muqaddimah, premis-premis ini ya. Nah, premis-premis ini sebagian ya, premis-premis yang terpaksa diterima dari musuh-musuhnya, lawan debatnya, supaya apa? Supaya jenengan bayangkan kan, jenengan kalau berdebat dengan seseorang itu kan harus ada titik temu. Kalau nggak ada titik temu sama sekali, tidak ada premis-premis yang disepakati, ya nggak bisa debat. Jadi harus ada titik temunya. Kadang-kadang titik temu ini terpaksa diterima. Ya. Contohnya, ini agak sedikit rumit tapi saya terangkan supaya jelas ya. Contohnya adalah para mutakalimun Mu'tazilah yang merupakan musuh-musuhnya kelompok Asy'ariyah yang diikuti oleh warga Nahdliyin ini ya. Itu kan di dalam mempertahankan beberapa doktrin mereka menggunakan beberapa teori-teori ya. Salah satunya adalah teori mengenai jauhar dan arad. Jauhar dan arad itu teori yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah. Apa itu nggak usah saya terangkan, nanti kepanjangan. Tapi intinya para pengikut ulama-ulama Asy'ariyah terpaksa untuk berdebat dengan Mu'tazilah supaya bisa ada titik temu. Mereka terpaksa menggunakan teori ini juga. Ini yang disebut dengan apa itu? Muqaddimat yusallimunaha min khusumihim, supaya perdebatan bisa berlangsung. Padahal kalau tidak ada musuh itu mungkin ya teori jauhar arad ini nggak dibutuhkan, tapi demi untuk supaya debat dengan orang Mu'tazilah bisa berlangsung, sampai terpaksa harus menerima sebagian dari teori-teori mereka supaya kita bisa berdebat dan ada common ground, ada kesamaan ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi para mutakalimun itu menyusun premis-premisnya kadang-kadang dalam situasi yang tidak ideal, yaitu terpaksa menerima pendapatnya musuh-musuhnya sekedar untuk supaya diskusi bisa berjalan ya. Makanya dalam ilmu kalam itu misalnya kalau dalam berdebat gitu, itu ada satu fase ketika pihak yang berdebat itu mengatakan begini, salamna, oke, saya setujui pendapat kamu, tapi nah, terus nanti debat lagi, oke, saya setujui posisi kamu, tapi tetap ada masalah, yaitu begini. Itu adalah contoh bagaimana premis yang terpaksa diterima dari musuh-musuhnya supaya debat bisa terus jalan. Kalau enggak berhenti ya nggak bisa ngomong, artinya nggak bisa menaklukkan lawan, ya nggak bisa harus diterima gitu ya. Jadi itu wakana aktsaru khawdim, dan ada aktsaru khawdim, sebagian besar dari masuknya para mutakalimun dalam perdebatan ini adalah fistikhraji. Wakal dan ada aktsaru khawdim, sebagian dari pembahasannya, katakan aja begitu, para mutakalim ini adalah fistikhraji munaqadatil khusumi, di dalam mengeluarkan cara-cara untuk melawan musuh ya. Pokoknya ya namanya debat kan bagaimana cara untuk menundukkan lawan. Inilah kenapa para ulama dulu itu, ulama salaf itu nggak suka dengan perdebatan. Karena situasi perdebatan itu memaksa kamu nyari jalan apa saja supaya lawan itu kalah. Kadang-kadang jalan yang kamu tempuh itu ya kadang-kadang kalau jujur saja itu nggak fair. Samalah dengan pengacara di pengadilan itu bagaimana membela kasus, itu dicari cara untuk membela kliennya walaupun dengan pasal-pasal yang lemah, pokoknya harus melawan. Nah itulah kira-kira
keadaan yang terjadi dalam ilmu kalam itu kayak begitu. Jadi sebagian besar fokusnya para mutakallimun itu adalah istikhraju munaqadhatul khusum. Bagaimana cara mengeluarkan dalil untuk menaklukkan musuh. Wa mu'akhadhatihim, dan memaksa musuh bila wazimi musallamatihim, dengan konsekuensi-konsekuensi dari aksioma-aksioma atau pendapat-pendapatnya para musuh ini. Kalau kamu punya pendapat begini, berarti kamu harus menerima ini konsekuensinya. Nah, itu namanya mu'akhadhatihim bila wazimi musallamatihim. Nah, wahada, ini yang paling penting harus digarisbawahi ya, wahada, dan ini semua saudara-saudara, ini komentar Al-Ghazali, qalilun naf'i, itu sedikit manfaatnya, fi haqqiman, terhadap orang, la yusallimu, yang tidak menerima, siwad daruriyati, selain premis-premis yang daruriyat, yang pasti benar, seperti kemarin itu, hissiyat, akliyat ya. Syai'an sama sekali, aslan babar pisan, artinya sama sekali ya. Falam yakun, maka tidak ada al-kalamu, ilmu kalam, fi haqi, dalam diriku, dalam kaitannya dengan diriku Al-Ghazali, maksudnya kafian, itu mencukupi, enggak cukup bagiku, karena keadaannya begitu, itu isinya itu debat-debat tok. Wala lidai, dan tidak terhadap penyakit krisis intelektualku, alladzi, yang kuntu ada aku askuhu, mengeluhkan aku, menderita akuhu, kepada penyakit tadi itu, syafian, bisa menyembuhkan. Jadi ilmu kalam tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Yang bisa menyembuhkan penyakit Al-Ghazali adalah kemarin itu, nurun qadzafahullah ya, cahaya yang dilemparkan Allah ke dalam hatinya Al-Ghazali, sehingga beliau merasakan ketenangan. Momen eureka itulah yang membuat Al-Ghazali jadi tenang. Bukan debat ala mutakallimun yang isinya hanya nggak menarik ya. Saya merasakan apa yang dirasakan Al-Ghazali ini, karena saya juga pernah melewati fase debat kayak begini ini, dan memang nggak asik. Dan kesimpulan saya, debat tidak akan membawa manfaat yang banyak. Karena itu Quran itu sebetulnya nggak suka orang Islam itu debat itu ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kamu jangan berdebat kecuali kalau terpaksa, dan itu pun menggunakan cara-cara yang baik lah, etis gitu loh. Kadang-kadang kalau orang berdebat sudah sampai di tengah-tengah perdebatan yang panas, itu ya harus cari cara bagaimana bisa menundukkan lawan dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak fair ya, curang. Karena ngaku kalah dalam perdebatan itu tengsin. Pasti itu. Sampai kalau sudah berdebat, ngaku kalah itu malu. Walaupun mungkin kamu sadar, oh poin saya ini lemah, tapi tetap aja maksain terus itu ya. Itulah yang membuat Al-Ghazali akhirnya udah nggak cocok, inilah ilmu kalam ini, nggak gue banget, kira-kira gitulah ya. Sekian ngaji Al-Mughith, mari kita ganti ngaji Ihya ya.